Oke, menarik. Jadi frame yang dibangun oleh pemerintah konsisten untuk memperlancar atau meningkatkan penyerapan investasi asing. Terus Omnibus ini digadang-gadang akan menjadikan investasi itu lebih mulus gitu ya. Toh pada faktanya, apakah betul nggak sih bahwa terhambatnya investasi di Indonesia sekarang itu emang gara-gara birokrasi yang ribet gitu? Karena ada juga pihak yang kontra, tentu saja mereka berargumen bahwa indeks investasi ya itu tidak indeks investasi ekonomi hari ini gitu ya, itu dipengaruhi justru gara-gara adanya faktor yang paling utama tuh justru yang paling mempengaruhi itu adalah korupsi. Kemudian juga memang faktor birokrasi gitu ya, ada gitu ya, birokrasi yang berbelit itu memang mempengaruhi juga, tapi yang utama itu justru korupsi gitu. Kemudian juga ada akses pendanaan, kemudian kestabilan politik, kestabilan kebijakan, inflasi dan sebagainya. Jadi artinya kan sebetulnya kalau dibilang alasannya untuk dibuatkan omnibus ini hanya gara-gara itu gitu, variabel-variabel yang justru menghambat investasi itu tidak hanya di birokrasi yang ribet gitu. Ada tanggapan Bang soal itu? Ya, memang itu seperti yang disampaikan ya menurut World Economic Forum ya, Global Countries Index 2017, bahwasanya yang mempengaruhi investasi itu atau perlambatan investasi itu yang tadi Abang sebutkan Bang. Nah, terutama korupsi. Nah, mereka pun yang pro ini bahwasanya dengan pemangkasan birokrasi gitu ya, itu akan, karena ini permasalahannya terkait perizinan gitu Bang. Jadi ketika suatu perusahaan atau investor ingin membuka usahanya di Indonesia ataupun di suatu wilayah, katakanlah di suatu daerah A gitu ya, maka awalnya itu perlu perizinan ke kepala daerah A gitu ya. Sehingga di dalam perizinan itu biasa ada permainan gitu ya. Akan diizinkan kalau istilahnya ngasih kue atau apa gitulah gitu ya. Nah, itu mereka juga beralasan di pemangkasan ini pun akan mengurangi praktik-praktik demikian. Cuman nanti kan kita bisa lihat dari aspek yang lain ya, dari pemerintahannya misalnya. Ini kan menjadikan terpusat gitu ya segala pengurusannya, atau di dalam omnibus ini diserahkan kepada peraturan pemerintah gitu ya. Dalam hal ini kan lebih kuat lagi posisi dari pemerintah gitu ya. Cuman di sini memang mengapa gitu ya investasi di sini, karena berdasarkan ini pun ya tadi tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang mana kalau secara lebih mendasar lagi pertumbuhan ekonomi itu kan dalam artian ini berlandaskan kepada kapitalisme gitu ya, di mana kesejahteraan ataupun maju tidaknya suatu negara itu diukur dari pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi ini diukur dari produk PDB gitu ya, produk domestik bruto, dalam artian siapapun yang menghasilkan produk gitu ya, baik itu asing maupun warga negara, yaitu menjadi ukuran ataupun nilai yang itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau berdasarkan teori ya dari ekonomi kapitalisme kan pertumbuhan ekonomi itu consumption ya, ditambah investment, ditambah government expenditure, ditambah ekspor dikurang impor gitu kan. Itu secara sederhana dari teori ekonomi gitu ya. Jadi di dalam hal ini pemerintah lebih memfokuskan kepada investment, yang mana memang yang diuntungkan itu adalah dari segelintir para pengusaha gitu. Sehingga memang begitupun yang kontra ini lebih ke menguntungkan pihak-pihak pemodal ya, dalam hal ini kapitalis yang memang memiliki tujuan untuk berusaha di negara kita termasuk asing.